Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Video ini ditujukan bagi teman-teman yang baru akan mulai belajar coding, tetapi bingung belajarnya itu mulai dari mana atau alur belajarnya itu mulai dari mana. Nah, ayo langsung saja kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan belajar coding itu mulai dari mana, maka ada satu pertanyaan yang harus teman-teman jawab terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah bidang IT apa yang nantinya akan teman-teman pilih ketika contohnya masuk di dunia kerja. Karena bidang IT itu sangat luas sekali ya teman-teman. Ada bidang pekerjaan seperti front end developer, back end developer, atau juga ada DevOps atau full stack developer, atau bisa juga spesifik di platform yang teman-teman buat, contohnya web developer atau mobile developer dan lain sebagainya. Atau bisa juga lebih spesifik lagi, teman-teman ingin memilih satu bahasa pemrograman dan menekuni bahasa pemrograman tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa juga menjadi seorang contohnya Java developer ya, JavaScript developer, PHP developer dan lain sebagainya. Nah, jadi di awal sebelum teman-teman belajar alur belajar coding itu seperti apa, maka teman-teman harus jawab terlebih dahulu pertanyaan ini di dalam hati teman-teman. Setelah nanti teman-teman belajar coding, teman-teman mau terlibat di dalam pekerjaan IT apa? Karena sekali lagi bidang IT itu sangat luas sekali. Nah, di sini kita akan bahas 3 saja karena ini untuk pemula ya. Video ini ditujukan bagi teman-teman yang sama sekali masih bingung alur belajar coding itu dimulai dari mana. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan sebuah website namanya roadmap.sh. Jadi roadmap.sh ini adalah sebuah website yang menyediakan roadmap atau alur belajar pemrograman atau coding. Nah, di sini kita bisa lihat untuk alur belajar berdasarkan role contohnya atau berdasarkan profesi lah atau pekerjaan yang nanti ingin teman-teman masuki. Ada juga berdasarkan skill. Kemudian di sini ada best practice dan kita akan coba untuk menggunakan yang role based roadmap. Jadi roadmap berdasarkan pekerjaan yang kira-kira nanti teman-teman ingin ambil ya ketika sudah selesai belajar coding. Dan di sini ada banyak teman-teman, mulai dari front end ya sampai ada product manager, developer relation dan lain sebagainya. Dan karena ini banyak, tidak mungkin kita bahas semua. Kita akan ambil yang umum saja. Yang pertama, kita akan pelajari alur belajar untuk front end, kemudian alur belajar untuk back end, dan alur belajar untuk full stack developer. Jadi nanti teman-teman bisa pilih ya, apakah teman-teman ingin terjun di dunia front end developer atau menjadi seorang back end developer atau menjadi seorang full stack developer. Oke, kita akan coba lihat satu-satu apa itu front end, apa itu back end, apa itu full stack sambil kita akan lihat alur belajarnya. Oke, kita akan mulai dari front end terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lihat alur belajarnya, kita akan pelajari dulu apa itu front end development, teman-teman. Nah, ini dia, front end development adalah sebuah proses membangun elemen visual pada sebuah website. Jadi, seorang front end developer itu bertanggung jawab untuk merancang dan membuat berbagai elemen visual. Elemen visual ini adalah semua elemen di dalam aplikasi atau website yang bisa dilihat oleh user. Contohnya, seorang front end developer itu bertanggung jawab untuk menyusun layout sebuah aplikasi, kemudian dia juga bertanggung jawab untuk memilih font yang digunakan, menentukan bentuk button, menentukan bentuk form yang digunakan. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab seorang front end developer. Jadi profesi front end developer ini sangat cocok bagi teman-teman yang memiliki interest atau ketertarikan di bidang visual atau di bidang desain atau mungkin di bidang teman-teman suka mengatur atau membuat tata letak pada sebuah website.
Nah, apabila teman-teman ingin menjadi seorang front-end developer, maka setidaknya ada 3 teknologi dasar yang harus teman-teman pelajari, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, sekarang kita langsung saja akan lihat alur belajarnya. Nah, ini di alur belajarnya teman-teman. Jadi ada cukup banyak sekali teknologi yang harus teman-teman pelajari ketika ingin menjadi seorang front-end developer. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, ini ada banyak sekali teman-teman. Oke, di sini cara membacanya adalah kita bisa lihat kalau yang ada checklist warna ungu itu adalah personal recommendation dari penulis atau penyusun roadmap ini. Lalu di sini ada checklist yang warna hijau itu adalah alternatif kalau misalnya teman-teman tidak terlalu suka dengan yang personal recommendation dari penulis roadmap ini, teman-teman bisa pilih yang alternatifnya. Setelah itu di sini ada yang warna abu-abu. Nah, ini bisa teman-teman pelajari belakangan. Jadi fokus terlebih dahulu di yang warna checklist yang warna ungu dan warna hijau. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini adalah roadmap untuk menjadi seorang front-end development. Jadi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman suka membuat elemen-elemen dari sebuah aplikasi yang berbau visual, yang bisa dilihat oleh orang, contohnya tata letak, font, mengatur warna, dan lain sebagainya, maka teman-teman cocok untuk masuk ke bidang front-end development. Nah, roadmap ini kita bisa sederhanakan ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah pusing dengan banyak sekali teknologi yang harus dipelajari di sini. Kita bisa sederhanakan. Nah, ini kita coba sederhanakan roadmapnya. Kita klik visit beginner friendly version. Nah, ini dia teman-teman versi untuk pemula ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru terjun ke dunia coding, jangan pakai roadmap yang tadi, tetapi teman-teman fokus di roadmap ini. Nah, yang pertama yang harus teman-teman pelajari ketika ingin masuk ke atau belajar coding, yaitu pelajari terlebih dahulu HTML atau Hypertext Markup Language. Ini adalah sebuah teknologi atau sebuah bahasa markup yang bisa kita gunakan untuk membuat struktur website ya. Contohnya kita mau buat judul, kita mau buat paragraf, tabel, list, dan lain sebagainya, itu kita bisa gunakan HTML. Lalu yang kedua, kita belajar CSS. Jadi setelah teman-teman belajar HTML, teman-teman belajar CSS. Nah, CSS ini adalah sebuah teknologi atau bahasa markup juga yang bisa kita gunakan untuk memberikan style pada website kita. Jadi contohnya, kita sudah buat judul di HTML menggunakan HTML, kita mau ganti fontnya, ganti warna teksnya, dan lain sebagainya, itu kita bisa gunakan CSS. Lalu yang ketiga yang harus teman-teman pelajari yaitu bahasa pemrograman JavaScript. Jadi teman-teman untuk pemula, kalau teman-teman yang baru pertama belajar, cukup belajar 3 hal ini saja dulu, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, sekarang kita lanjut ke backend developer. Kita coba kembali lagi dan kita akan masuk ke backend developer. Nah, kita akan coba lihat apa itu backend developer atau backend development. Jadi backend development ini mengacu pada aspek server side. Jadi backend development ini kebalikan dari front-end development. Kalau backend developer itu tugasnya adalah merancang, membuat, dan menyusun elemen-elemen yang bisa dilihat oleh user. Maka kebalikannya, kalau backend ini adalah merancang dan membuat berbagai aspek di dalam sebuah aplikasi web yang tidak dilihat oleh user. Nah, contohnya apa saja? Contohnya adalah logika program. Jadi contohnya ketika seseorang login, kemudian kalau misalnya password dan username-nya salah, maka dia akan dikembalikan lagi ke halaman login. Maka itu tugasnya backend development, mengatur alur logika program. Atau contohnya ketika sebuah link diklik, maka dia akan mengarah ke sebuah halaman lain. Nah, itu adalah tugas daripada backend developer. Selain itu, backend developer juga berkaitan dengan database ya, merancang dan membuat database, kemudian juga membuat API. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan apabila teman-teman ingin terjun ke dunia backend development. Yang pertama di sini ada Python, ada Java, ada Ruby, ada PHP,
ada JavaScript, ini secara khusus JavaScript-nya yang library Node.js ya, dan juga ada Net. Sebenarnya ada banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman lain yang bisa teman-teman gunakan apabila teman-teman ingin terjun di dunia back-end development. Nah, sekarang kita akan lihat alur belajar seorang back-end developer. Kita bisa kunjungi yang beginner friendly version. Nah, yang pertama teman-teman bisa pilih salah satu bahasa ya untuk dipelajari di awal. Contohnya di sini ada JavaScript, ada Go, ada Python. Nah, teman-teman sebenarnya tidak harus tiga ini. Contohnya kalau misalnya teman-teman ingin pelajari bahasa pemrograman lain, contohnya seperti PHP atau Java, itu juga tidak masalah ya. Nah, saran saya ketika teman-teman mempelajari satu bahasa pemrograman, maka fokuslah di satu bahasa pemrograman tersebut. Jadi pastikan teman-teman mahir di satu bahasa pemrograman baru pindah ke bahasa pemrograman lain. Karena kalau misalnya teman-teman sudah mahir di satu bahasa pemrograman, maka untuk mempelajari bahasa pemrograman lain itu akan sangat mudah dan gampang karena konsepnya itu hampir sama. Contohnya di semua bahasa pemrograman ada namanya tipe data, kemudian ada variabel, ada pengulangan, ada pengkondisian. Jadi semua konsepnya sebenarnya hampir mirip, hanya saja yang membedakan adalah sintaksnya saja. Jadi silakan teman-teman boleh pilih salah satu bahasa pemrograman yang ingin teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mempelajari version control system. Di sini dikasihnya Git ya. Kemudian juga bisa repo hosting services, GitHub untuk nanti teman-teman bisa berbagi hasil codingan teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman untuk pemula silakan teman-teman boleh pelajari pilih salah satu relational database seperti PostgreSQL atau MySQL. Nah, itu dia teman-teman alur belajar untuk back-end developers. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat bagian yang ketiga yaitu full stack developer. Kita akan coba lihat terlebih dahulu apa itu full stack developer. Jadi full stack development ini adalah gabungan dari front end development dan back end development. Nah, kita akan coba lihat alur belajarnya. Nah, kebetulan kalau full stack developer di sini sudah tidak ada lagi versi pemulanya ya atau beginner versionnya, oleh karena seorang full stack developer itu bukanlah seorang yang baru pertama sekali belajar pemrograman atau coding. Sebelumnya pasti sudah punya pengalaman baik di bidang front end development maupun di bidang back end development. Nah, sebenarnya alur belajarnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi sudah kita pelajari. Jadi kita bisa mulai dari belajar teknologi yang kita gunakan untuk front end seperti HTML, CSS, JavaScript. Kemudian di sini juga bisa belajar NPM, kemudian Git, GitHub. Setelah itu bisa juga belajar Tailwind CSS, React. Kemudian nanti masuk ke backend, bahasa backendnya atau library JavaScript-nya kita bisa pakai Node.js. Setelah itu untuk database-nya bisa menggunakan PostgreSQL. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung dulu ya dengan banyaknya bahasa pemrograman dan teknologi yang harus teman-teman pelajari. Jadi saran saya bagi teman-teman yang baru pertama sekali belajar coding, mungkin teman-teman bisa pilih dulu di antara dua tadi ya, yaitu front end atau back end. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen menjadi full stack development, bisa diperdalam lagi kemampuannya, skillnya di salah satu bidang ini, kemudian bisa loncat ke bidang yang lain sehingga nanti bisa menjadi full stack development. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah belajar coding itu di mana? Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar coding sebenarnya bisa secara offline, bisa secara online ya. Kalau secara offline mungkin teman-teman bisa kuliah atau mungkin bisa ikut bootcamp atau semacam kursus lah, kursus coding seperti itu ya. Tetapi bisa juga secara online, teman-teman bisa cari bootcamp online atau mungkin sekarang ada kampus-kampus online, atau bisa juga teman-teman belajar dari artikel yang ada di internet. Banyak sekali ya artikel-artikel yang ada di internet. Bisa juga menggunakan YouTube. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman lebih senang belajar menggunakan video di YouTube, itu bisa banget menggunakan YouTube. Nah, kebetulan di channel Framework Indonesia ini juga rencananya saya akan membuat video tutorial pemrograman mulai dari dasar.
Jadi mulai dari tadi HTML, kemudian setelah itu nanti juga saya akan buat tutorial CSS. Setelah itu saya akan buat tutorial JavaScript. Kemudian mungkin saya untuk backendnya, masuk ke backendnya saya akan membuat tutorial PHP. Dan untuk PHP itu nanti ada framework yang kita gunakan seperti CodeIgniter dan Laravel. Setelah itu bisa juga nanti kita akan buat tutorial untuk Node.js. Dan untuk database-nya kita akan buat nanti tutorial untuk MySQL. Jadi itu rencananya ke depannya. Jadi saya akan coba untuk membuat tutorial pemrograman mulai dari awal, mulai dari basic, mulai dari HTML sampai nanti ke database. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kali ini. Terus dukung channel Framework Indonesia supaya bisa terus menyajikan video-video tutorial yang berkualitas untuk teman-teman. Selamat belajar dan tetap semangat.